diabetisi, setiap hari kita makan, biasanya 3 kali, dan kadang-kadang diselingi dengan makanan selingan. Tapi tentunya kita tidak makan pada saat sedang tidur. Dan kita juga tidak makan pada saat sedang berpuasa. Kadang-kadang, dengan sengaja atau tidak sengaja, kita melewati waktu makan. Misalnya karena kesibukan. Pada keadaan yang ekstrim dapat terjadi puasa yang berkepanjangan atau starvasi, meskipun keadaannya ini relatif jarang. Nah sahabat, meskipun sedang tidak makan, misalnya pada saat tidur, tubuh tetap membutuhkan energi karena organ-organ yang penting tetap harus bekerja. Otak contohnya memerlukan suplai glukosa yang berkesinambungan supaya dapat bekerja. Dan sahabat bisa bayangkan kalau jantung dan organ pernafasan kita berhenti bekerja karena tidak ada suplai energi, bisa gawat dong ya keadaannya. Karena itulah tubuh kita harus selalu menyediakan energi secara berkesinambungan. Bagaimana caranya tubuh menyediakan energi secara terus-menerus meskipun pada saat kita tidur sekalipun? Yuk kita cari tahu. Nah, bagaimana makanan berproses dari saat kita makan sampai dapat diserap oleh usus dan menuju ke sel? Lihat video sebelumnya ya. Dan kita juga sudah tahu ada 3 makronutrien penting yang menjadi sumber energi tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Setelah proses pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, protein akan dipecah menjadi asam amino. Dan semua nutrien ini akan masuk ke sirkulasi atau sistem limfatik menuju ke organ-organ yang membutuhkan. Glukosa adalah sumber utama dari energi tubuh. Setelah makanan diserap, maka kadar glukosa darah akan meningkat. Peningkatan kadar glukosa darah ini akan mencetuskan keluarnya hormon dari sel beta pankreas, yaitu hormon insulin. Hormon insulin inilah yang membantu sel-sel untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tersebut. Nah, setelah makanan ini diserap, maka kadar glukosa darah selanjutnya akan menurun. Dan penurunan glukosa darah ini akan diikuti oleh penurunan insulin dan selanjutnya akan keluar hormon glukagon yang dikeluarkan oleh sel alfa pankreas. Nah, pada saat ini kadar glukosa darah sudah rendah sehingga glikolisis tidak akan terjadi lagi. Glikolisis adalah pemecahan glukosa untuk digunakan membentuk energi. Nah, dengan adanya glukagon, tubuh akan mencari sumber glukosa yang lain. Yang pertama dipergunakan adalah glikogen. Glikogen adalah cadangan energi tubuh yang disimpan di dalam hati dan juga otot. Pemecahan glikogen ini disebut dengan glikogenolisis. Jadi glikogen akan dipecah menjadi glukosa dan selanjutnya glukosa ini dapat dipergunakan untuk membentuk energi. Ketika puasa pada saat 8-12 jam pertama, maka sumber glukosa terutama adalah dari glikogenolisis ini. Jika puasa berlanjut, maka selanjutnya tubuh akan membentuk glukosa dari karbon lain yang bukan karbohidrat, yaitu asam lemak dan asam amino. Pembentukan glukosa dari sumber karbon yang bukan karbohidrat ini disebut dengan gluconeogenesis.
Jadi, ada dua cara ya tubuh bertahan untuk mendapatkan glukosa ketika fase puasa yang panjang, yaitu pertama dari glikogenolisis dan yang kedua dari gluconeogenesis. Nah, pada saat terjadi puasa yang berkepanjangan atau starvasi, tubuh akan tetap bertahan. Target utamanya adalah menyediakan glukosa, sementara di satu sisi mempertahankan protein, terutamanya di otot. Sehingga dengan demikian, yang pertama dipergunakan adalah asam lemak. Asam lemak akan diubah menjadi benda-benda keton. Inilah yang akan dipergunakan menjadi sumber energi. Apabila puasa terus berkepanjangan, selanjutnya proteinlah yang akan dipecah untuk menjadi glukosa. Nah, sahabat, sudah bisa dipahami, tubuh bisa bertahan meskipun kita dalam kondisi puasa. Nah, selanjutnya kita mencari tahu lagi bagaimana sih caranya glukosa ini sampai menjadi energi. Pertama-tama, glukosa harus masuk ke dalam sel. Glukosa ini molekul yang besar ya, jadi tidak bisa begitu saja masuk ke dalam sel. Untuk masuk ke dalam sel dibutuhkan alat angkut yang disebut dengan transporter glukosa. Dan pada proses inilah insulin berperanan. Karena insulin akan membantu transporter glukosa ini menuju ke membran sel untuk menjemput glukosa masuk ke dalam sel. Proses berikutnya, setelah glukosa berada di dalam sel atau di dalam sitoplasma dari sel, glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Dan setelah itu akan siap untuk masuk ke pabrik energi. Pabrik energi di dalam sel adalah organela sel yang disebut dengan mitokondria. Setelah masuk ke dalam mitokondria, maka nutrien ini akan mengalami proses yang disebut dengan siklus Krebs. Setelah masuk ke dalam siklus Krebs inilah dihasilkan energi dalam bentuk ATP dalam jumlah yang banyak. ATP ini akan dipergunakan oleh sel untuk menjalankan fungsinya, mulai dari memasukkan bahan-bahan yang penting yang dibutuhkan sel sampai kepada proses untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, sahabat diabetisi, apakah Anda sering melewatkan waktu makan? Beritahu saya ya. Meskipun kita tahu bahwa tubuh bisa bertahan dengan berbagai cara untuk tetap menyediakan energi, makan teratur itu tetap penting loh, karena kita tahu bahwa tubuh akan lebih mudah apabila memiliki persediaan nutrisi untuk menyediakan energi secara berkesinambungan dan mencukupi. Sampai jumpa.